terjadi lagi tuh gara-gara film Lebak Membara. Saya jengkel kan, dari dulu saya jengkel. Agama ini suka sekali diganggu oleh perkara-perkara maksiat seperti itu. Sanggup orang Islam nggak sholat Jumat gara-gara nonton film Lebak Membara, Pak. Kan parah betul. Kayak gitu mau doa sama Allah, ya Allah berilah aku rezeki yang halal, ditabok sama malaikat. Gara-gara film aja nggak sholat. Jumat lagi ke 5 waktu. Sehingga sampai sekarang masih ingat. Itu kejadian paling menjengkelkan zaman itu bagi saya. Oh sekarang banyak kali udah. Oh nggak tanggung-tanggung lah kalau sekarang. Halangan-halangan untuk menjalankan agama. Bahkan masjid diawasi sekarang. Radikal. Dicatat khotibnya siapa, apa isi khutbahnya. Iya. DPR tuh banyak yang korupsi nggak diawasi sama polisi, betul nggak? Tuh PDI tuh berapa banyak kader PDI korupsi itu, bupati-bupatinya nggak diawasi 24 jam kantor PDI sama polisi, betul nggak? Ini mau digeledah aja nggak boleh, ya nggak? Nggak ada surat izin. Saya nggak peduli kalau ceramah, saya ceramah aja. Siapa yang kena tabrak, betul nggak? Ini ceramah ini macam menyiramkan obat panu, obat kurap. Kalau kulitnya mulus aman, itu dingin pun ditiup dingin. Tapi kalau berkurang cium-cium lah, cengut-cengut. Kita ceramah harus adem. Kalau mau adem masuk kulkas kau. Saya bahagia di sini sholat Jumat. Sudah ada sholat 5 waktu. Kenapa bahagia? Karena rahmat Allah itu turunnya di masjid. Itulah sebabnya Nabi sampai Kuba bangun masjid. Sampai Medina Nabi nggak bangun rumah dulu. Nabi numpang di rumah orang, Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai Nabi membangun masjid, baru Nabi bangun rumahnya. Begitu pentingnya masjid itu. Kenapa? Karena rahmat Allah turunnya di masjid. Kata Nabi dalam hadis Hasan Sahih Tirmidzi, khairul biqa'i ala wajhil ardi masajiduha. Tempat terbaik di dalam dunia ini, tempat terbaik di alam dunia ini adalah masjidnya. Walaupun masjidnya itu lantainya tanah, atapnya rumbia, dindingnya tepas, alasnya tikar modal robek-robek, tikar dikoyak-koyak. Datang orang sholat ke situ, walaupun dia jenderal bintang 4, sepatunya ditinggalnya di luar, dan dia dengan tenang meletakkan keningnya ke atas tikar koyak-koyak itu menyembah Allah SWT. Betul? Itulah hebatnya masjid. Saya pernah dibawa kawan saya orang kaya pergi ke hotel bintang 7 di Dubai. Saya tahunya bintang 7 itu obat sakit kepala. Banyak ada hotel bintang 7. Kalau hotel bintang 5 saya sudah biasa. Ke hotel bintang 5 saya sudah biasa. Ini hotel bintang 7. Duduklah di lobinya. Saya pesan teh manis. Dikasihlah satu teko kecil, teko. Isinya 2 gelas kecil. Tehnya memang enak lah, langsung berkeringat kita minum, sedap betul. Tapi tahu harganya? Teh 2 gelas itu 5 juta. Dalam hatiku menyesal kalian. 2 gelas teh manis 5 juta, menyesal kali aku minumnya, betul. Kalau bisa aku muntahkan, balikkan lagi lah. Teh manis 5 juta, amangoy. Terus saya tanya ke kawan saya, ini kita nginap sini ya, berapa malam? 2 malam. Berapa sewa kamarnya 1 malam? Murah sekali. Enggak, saya mau tahu berapa. Orang tehnya aja 5 juta kok. Tahu berapa sewanya 1 malam? 150 juta. 2 malam 300. Dia kamar lain, saya kamar lain. Kalau berdua kan bisa ke homosek.
Saya bilang, apa hebatnya hotel ini? Kata kawan saya, hotel ini kalau kita buka jendelanya, gorden jendelanya kita buka, nampak ikan berenang-berenang. Berarti kita di bawah laut. Aku bilang kalau gitu di panti cermin pun banyak. Gratis, betul nggak? Nengok ikan aja bayar 150 juta. Nggak mau aku, nanti mati aku di situ, alangkah malunya aku. Sempat malam itu aku mati, datang malaikat lalu dicabut nyawanya, masuk koran, tertutup kalian mati di hotel, harga 150 juta, 1 malam, 2 malam 300 juta. Pamannya belum punya rumah, bibinya belum punya rumah. Sontolo ya Ustadz Jahanam nih kata orang. Saya bilang nggak mau aku cari hotel lain. Kau kalau mau tidur sini, kau tidur sini, aku nggak mau. Gila. Begitu masuk hotel itu, karpetnya tebal, terbenam kaki kita sampai mata kaki. Saking tebalnya karpet empuk, senu, mantap kaki itu masuk. Tapi nggak ada tuh tengok orang yang masuk itu langsung sujud sholat 2 rakaat, meletakkan keningnya ke karpet hotel bintang 7. Nggak ada. Kalau ada gila aku rasa. Tapi masjid ini seandainya lantainya tanah, alasnya tikar koyak-koyak, jenderal bintang 4 pun masuk, meletakkan kepalanya di tikar koyak-koyak itu dengan rasa tawadhu dan khusyuk. Betul? Lah hebatnya masjid. Rumah Allah ini. Ini Baitullah, ini rumah Allah. Baitul min buyutillah, ini rumah, ini salah satu dari rumah-rumah Allah. Meskipun terbuat dari batu bata, dari semen, dari keramik, sama dengan WC kita. WC kita juga batu bata, semen, keramik, betul. Tapi berbeda keagungannya. Masuk WC lah kaki kiri, betul. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari setan jantan dan setan betina. WC itu biarpun mewah, itu tempat setan kawin, tempat setan betina itu. Maka sunat masuk WC tutup kepala, kalau nggak dikencingi setan kepalanya. Kata setan, mak batin nih, kencingi ini kepala kita. Makanya banyak orang Islam otaknya berkurang. Betul, yang dicacinya agama Islamnya sendiri. Orang pakai cadar dibilangnya Batman, orang pakai cadar dibilangnya ninja, dibilangnya radikal. Giliran perempuan pakai rok mini dia bilang radikal. Otaknya berkurang, mungkin terlalu banyak dikencingi setan. Masuk WC nggak pernah tutup kepala. Setan itu kencing di 2 tempat. Berapa? Berapa? Pertama, di kepala orang-orang yang masuk WC nggak tutup kepala, itu setan kencing. Yang kedua, setan kencing di kuping orang-orang Islam yang kalau subuh mendengar azan nggak bangun, nggak sholat subuh. Di situ lagi kencing sama setan. Itu hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Siapa yang dengar azan nggak bangun subuh sholat, maka kencing setan lah kupingnya. Bayangin kalau setahun nggak sholat subuh, bekarat kuping, betul nggak? Datang azan dari kiri, hayya as-salatu khairum minan naum. Dia dengar apa? Untuk sholat, untuk naum. Nggak sholat nggak apa-apa. Sama aja sama Cina. Kawan saya dulu ada orang Cina, dia bilang entah main-main, entah serius nggak tahu. Hayya, Dul, apa? Orang Islam mesti kaya tuh. Kenapa kaya? Itu pagi-pagi sudah hitung duit 150 aman. Siapa mendengar azan gak datang ke masjid dikencingi setan kupingnya, berarti setan tempat kencingnya kuping orang Islam yang dengar azan nggak pergi ke masjid. Berarti setan kencing dong. Setan kencing nggak? Setan kencing nggak? Kencing. Di mana kencingnya? Di kuping siapa? Kuping orang yang mendengar azan tidak sholat. Itu ditulis di kitab Riyadhus Shalihin.
Saya pernah ceramah di dalam kitab Kasyful Asrar. Ketika iblis diusir dari surga pertama kali, jatuh ke bumi, pingsan iblis. Begitu sadar dia, bumi ini terasa bau busuk, karena surga itu harumnya bukan baik. Iblis itu ribuan tahun di surga, diturunkan ke bumi, terasa baunya nggak bumi ini? Coba bapak-bapak tinggal di depan pabrik roti Kongguan, Kianguan. Di Medan ada Kianguan di jalan Lawan dulu, sekarang masih ada. Setelah setahun tinggal di depan pabrik Kianguan, kan kecium harum aja tiap hari. Terus tiba-tiba pindah ke Petumbak, depan pabrik karet. Kira-kira terasa harum nggak? Apalagi iblis 1000 tahun tinggal di surga kemudian turun ke dunia, kira-kira bau nggak dunia ini? Begitu iblis sadar bahwa dia tidak lagi di surga, maka terkencinglah iblis kali pertama. Berarti iblis kencing setelah sampai di dunia. Anak-anak iblis, setan, dasim, akwar, semua segala macam itu juga berarti kan? Cebong ditulis itu di YouTube saya itu. Jol Ustaz Dengkul, setan kencing Jol, kencing lah. Di mana? Di kupingmu. Kalau kamu dengar azan tidak sholat, cuma saya nggak jawab, biarin aja lah. Cebong dijawab musawah. Ada 3 orang yang tidak bisa dinasehati di dunia ini. Susah. Yang pertama, orang sedang jatuh cinta. Nasihatilah, nggak akan masuk itu. Oh, kau jangan, kau itu perempuan tak beres itu. Dia kau lihat dapat iri, dengki, hasad, dengki kau. Gak bisa dinasihati orang sedang jatuh cinta. Kayak gigi terasa coklat. Yang kedua yang tidak bisa dinasihati orang merokok. Jangan kau merokok. Kenapa rupanya? Bahaya rokok ini. Diam kau. Udah 60 tahun aku merokok, sehat kau nih yang sakit-sakitan. Nggak bisa dinasehati. Nggak merokok ada aja alasannya itu. Kau jangan merokok, kau banyak. Kalau aku berhenti merokok nih, berhenti merokok, berapa juta pengangguran akan terjadi di Indonesia? Semua. Kenapa jadi pengangguran? Tutup pabrik rokok. Berapa juta pengangguran akan terjadi kalau aku berhenti merokok? Negara rugi, nggak bisa bayar pajak. Padahal dia sendiri pengangguran. 10 tahun nggak kerja, rokok minta begini. Perasaan macam pahlawan, macam cecak di atas langit-langit masjid ini. Ditengoknya kita ngaji, bunyi dia. Kalau nggak kutahan langit-langit ini, benjol kepala orang itu. Begitulah perokok tuh, perasaan pahlawan. Nggak bisa dinasihati. Yang ketiga yang tidak bisa dinasihati, cebong. Apapun kita lakukan, pokoknya. Bisa koskot kita, kapal penjaga pantai kita koskot namanya, mepet kapal Cina masuk ke zona ekonomi kita, ZEE, dipepet sama besar, kita 110, dia 145, besar dia sekitar imbang lah, pepet. Ditanya sama mantan Najwa, kenapa nggak ditembak? Senjatanya, oh mereka punya senjata meriam besar, kita senjatanya keris. Aduh, kapal koskot kita senjatanya keris. Emang zaman Majapahit. Kita jengkel. Masa tentara kita dibikin begitu? Disuruh jaga laut, senjatanya keris. Yang dilawan meriam sama rudal, gila. Copot bautnya kurasa. Gimana kita nggak jengkel Pak? Gimana kita nggak kritik? Dibilang nyinyir, Ustaz nyinyir. Gimana nggak nyinyir? Duit kita 1.800 triliun, koskot kita cuma dikasih senjata keris. Untung nggak sapu lidi senjatanya. Begitupun cebong-cebong itu tetap. Tapi mereka cuma mainnya di media sosial, nggak langsung gini, nggak berani. Kalau gini kita kayak ada kepalanya. Masa koskot senjatanya keris? Langsung Pak Prabowo merintahkan beli meriam yang besar.
itu baru jenderal, betul nggak? Selama ini ngapain aja? Orang pakai meriam tuh orang pakai kelis. Itu kata laut. Waktu Ibu Megawati jadi presiden, kita beli Sukhoi, pesawat tempur Sukhoi dari Uni Soviet, Rusia. Saya baca di koran, tidak dikasih senjata. Pesawat tempur nggak punya senjata, terus nembaknya pakai rudal. Bagaimana nggak jengkel kita coba? Kita nggak bisa berkuasa apa-apa karena kita rakyat, betul? Yang berkuasa megang duit presiden, betul? Gini, negara-negara penyebar kebencian. Memang benci aku. Apakah benci tentara aku disuruh jaga laut menyambung nyawa, senjatanya keris? Mau kau, anak kau coba pergi sana jaga laut, lawan Cina senjatanya keris. Coba kirim anakmu. Kena tuna sana. Suruhnya dikirimnya tentara-tentara anak-anak kita, betul nggak? Jaga laut pakai keris. Coba anak dia, anak presiden suruh kirim, anak wakil presiden kirim sana, ya nggak? Nah, coba biar tuh tengok. Kalau nggak muntah tai dia di sana. Kadang jengkel juga. Itu suruh diam, jangan kritik. Kritik boleh, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, betul? Merdeka kita mengeluarkan pendapat dan berbicara, bukan menghina, jengkel aja. Jangan menyebarkan kebencian, memang benci. Masa beli Sukhoi dikasih senjata ludah? Benci aku, apa nggak benci? Main-main dengan nyawa prajurit, betul? Itu prajurit kita bangsa Indonesia yang terbaik. Mereka menggadaikan nyawanya, masa depan anak istrinya demi negara NKRI, betul? Wajib kita jaga itu tentara-tentara. Nah, kita lanjut. Kok jadi ke situ? Nah, masuk WC lagi kaki kiri, baca doa, ya Allah lindungi aku dari setan jantan dan setan betina, dan makruh lama-lama di WC. Secepatnya selesai hajat keluar. Ini di WC pula ngarang puisi. Udah, itu yang paling bodoh merokok di WC. Di bawah bau, di atas dihisap. Merasa tak ada orang lebih goblok dari ini. Orang masuk WC tutup mulut, betul nggak? Dia malah hisap. Merasa setan di WC pun heran. Iya kok. Saya pernah masuk ke WC kawan saya, masih family saya, orang kaya raya, dokter. Dia itu hobinya lagu If I Only Have Time, lagu lama aja ya, ya udah lama sih, udah, umurnya udah 80 sekarang. Kayanya bukan main. Saya masuk WC-nya itu, WC-nya masih kering. Kalau cebok pun harus di dalam bak, nggak boleh netes dulu, WC-nya kering, pakai karpet di sini. Itu tongkrongan itu pakai sliding kayak tempat duduk kapal terbang itu. Serat, mak, mau buang air besar bisa begini. Seumur hidup aku baru tahu WC ada gitu, pakai sliding. Tuh, sini, mak hebat. Tempat ceboknya diatur di tangan. Sekarang saya lihat waktu saya ke Jepang udah jumpa saya. Waktu itu saya belum ke Jepang udah jumpa tuh. Cekik, airnya kecil, berarti buang air kecil. Kalau mau cebok, air besar, tekan yang besar tuh. Air dingin, air hangat, lengkap. Kurasa ratusan juta lah WC-nya aja.
Yang hebatnya ada remote. Begitu kita duduk pasang remote, ada tape recorder, hidup lagu If I Only Have Time. So much to do, if I only have time, if I only have time, dreams to pursue, if I only have time, only time. Bisa 1 jam lawak di situ. Masuk WC cepat saja. Pernah ada pejabat negara ditangkap korupsi, diperiksa sedang bangun rumah, WC-nya 2 miliar kata wartawan. Saya ceramahkan ini, ada di rumahnya di bawah. Kami ceramah, dia protes, tidaklah sampai 2 miliar Ustaz. Ya kata wartawan, kalau nggak senang protes sama wartawan, iya kan? Kau rupanya yang melakukan itu, terdiam langsung dia. Oh dia rupanya. Tak peduli aku marah, tamparan itu tarik kes. Walaupun WC itu mahal, keramiknya dari Italia, harganya sampai 2 miliar, tetap aja dia WC. Di situ orang buang air kecil, di situ orang buang air. Tidak berlaku adab selain adab ke WC. Masjid, walaupun pakai keramik sama, pakai semen sama, pakai besi sama lah. Tapi kalau dia difungsikan sebagai masjid, berlaku adab sebagai masjid. Tidak boleh pakai adab masuk WC ke masjid. Maka masuk masjid kaki kanan dilangkahkan. Wah, beda kalau WC kaki kiri, ini kaki kanan. Masuk kaki kanan doanya Allahumma ftahli semua. Apa? Rahmati. Ya Allah, bukakanlah olehmu untukku pintu rahmatmu. Pintunya aja abwab, banyak pintu. Kalau pintunya banyak, maka rahmatnya pasti lebih banyak. Orang Jawa itu, orang Jawa kalau bilang banyak nggak banyak itu. Tapi kalau banyak, banyak. Orang Jawa itu kalau menunjukkan hebat pakai U. Istrimu cantik, istriku cantik, gak cantik. Bila istrimu cantik, makanya orang Jawa itu kalau marah gak perlu nambah apa-apa, cukup tambah U. Kalau dibilang goblok gak marah, jadi kalau udah di masjid ini banyak pintu rahmat. Begitu kita masuk masjid, kita minta dibukakan pintu rahmat. Kalau pintu rahmatnya saja banyak, tentu rahmatnya lebih banyak. Itu yang hebatnya masuk masjid, langsung dapat rahmat. Rahmat Allah itu turunnya ketika sholat berjamaah dilaksanakan. Yang nomor 1 kena rahmat Allah itu imamnya. Maka yang paling hebat itu Pak Imam. Orang dulu sama imam gak berani Pak. Sekarang aja gara-gara Imam Samudra. Dulu mana berani orang sama Pak Imam, takut orang. Imam di Tanjung Sari itu dulu guru saya, almarhum Asy'ari, dengan almarhum Pak Marjo. 2 orang, gak berani orang sama mereka berdua itu. Sekarang karena imam ini yang memikul kita menghadap Allah 5 kali sehari, betul gak? Apakah hebat itu? Hebat itu imam. Dan imam itu kalau dia udah jadi imam, tak boleh makmumnya protes kalau nggak salah. Kalau salah kita protes, tapi protesnya nggak boleh menurut kita, menurut Allah. Itu hebatnya imam. Kalau imamnya salah, dan salahnya itu bukan salah yang wajib, salah yang sunat, biarin aja, nggak usah protes. Ya misalnya sholat maghrib lupa tahiyat awal, langsung berdiri, nggak usah subhanallah. Begitu dia duduk lagi batal sholat, karena menambah berdiri menjadi 3 kali jadi 4 kali. Kalau dia udah berdiri, udah kita berdiri aja, nggak usah tahiyat awal, nggak usah. Mau tahiyat awal sunat, sedangkan berdiri adalah rukun wajib, diri aja. Begitu selesai sholat maghrib, imamnya ingat tadi nggak tahiyat awal. Itulah hebatnya imam. Imam itu diangkat untuk diikuti. Maka imamnya sujud sebelum salam.
2 kali namanya sujud sahwi. Fil alamina innaka hamidun majid. Kemudian dia sujud, Allahu Akbar. Makmumnya harus ikut sujud. Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, sujud lagi. Kita ikut sujud lagi. Allahu Akbar, duduk. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun yang salah imam, makmumnya mesti ikut sujud. Kalau imamnya betul-betul lupa sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ingat dia bahwa dia tidak tahiyat awal salat maghrib, makmum mengingatkan, Pak Imam, apa? Nuwun sewu, bau boten enten tahiyat awal nih. Oh ikut, nggih. Oh tenang ya, betul betul. Maka langsung imamnya sujud sahwi, Allahu Akbar. Semua makmumnya harus ikut, nggak boleh. Kau yang salah, kau udah yang sujud. Nggak bisa tanggung jawab bersama, betul. Itu kalau salahnya tidak wajib tahiyat awal misalnya, atau imamnya lupa kunut subuh. Biasanya kunut subuh lupa, sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Paham? Tapi kalau salahnya itu wajib, salahnya rukun, kita ingatkan. Tapi ingatkannya tidak boleh niat mengingatkan, memprotes. Niatnya niat zikir, niat zikir. Imamnya takbir, sholat isya, Allahu Akbar. Doa iftitah dia baca. Tiba-tiba dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Enggak baca Fatihah. Sedangkan baca Fatihah itu rukun, betul. Maka makmum mengingatkan, tapi mengingatkannya zikir. Subhanallah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kata imamnya. Subhanallah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat kali, subhanallah. Wala tangkap tengkuknya sepakkan ke pinggir. Itu namanya imam sontoloyo. Paham? Mengingatkannya nggak boleh, niat mengingatkan. Imamnya lupa Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, subhanallah, wallaili idza saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Niatnya kok menegur, niatnya sih. Begitu adabnya dalam Islam, begitu tingginya kedudukan imam. Maka imam wajib dipilih yang paling alim di kampung ini. Kalau ada 2 orang sama alimnya, yang nomor 1 paling alim, ternyata ada 2 orang yang sama alimnya, maka dipilih yang alim, yang qiraat Qur'annya lebih bagus. Kalau mazhab Syafi'i duluan alim jadi imam, baru qiraat. Bukan qiraat dulu, alim dulu. Kenapa? Karena sholat ini banyak peraturan-peraturan yang harus ditaati dengan ilmu fikih. Kalau imamnya nggak alim, bisa bubar sholat. Contoh, imam sholat, Allahu Akbar, lagi sujud, sholat isya rakaat kedua dia sujud, kentut, imamnya kentut, tapi nggak bunyi. Kalau diterusin sudah batal, nggak boleh. Sedangkan dia lagi sujud, bagaimana dia memberitahu sama makmum di belakangnya bahwa dia sudah kentut? Kan perlu ilmu. Makanya yang di belakang imam kita harus alim juga. Imam serap itu jangan mentang-mentang kepala desa di belakang imam, begitu terjadi sesuatu bingung. Di Indonesia nya gitu, presiden aja berani jadi imam, tapi sholat zuhur ya. Sholat zuhur bagaimana caranya? Begitu imam batal, maka imam duduk untuk memberitahu makmum yang di belakangnya, imam serap, bahwa kita batal. Maka imam menepuk
lantai di dekat kuping imam makmum yang di belakang itu. Udah, yang di belakang ini udah tahu. Kalau yang di belakang bodoh kan, bangun nih, ada apa? Oh, salah sholat. Kok main tepuk-tepuk? Maka makmum di belakang udah tahu, begitu tepuk dia udah tahu imam batal karena tepuknya dari depan.